Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu, bab yang ketiga. Ini kita masuk pada bab yang ketiga. Tidak terasa tinggal banyak banget. 70 halaman ya. Alhamdulillah. Nah, fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga. Ini tentang adab seorang murid ketika bersama gurunya. Nah, bagaimana adab kita sebagai murid bersama guru. Wa fihi isna asyara naw'an minal adabi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang murid. Di sini Syekh Hasyim Asy'ari membaginya menjadi 12 macam, 12 nau' minal adab ya al-muta'allim ma syaikhi. Ini tentang adab seorang murid bersama gurunya. Al-awwalu, yang pertama, yang bagi li talibil ilmi, seyogianya bagi para penuntut ilmu, ayyuqaddama an-nazar, supaya dia mendahulukan pikirannya. Jadi murid itu harus mikir. Ini yang harus diperhatikan pertama. Ya. Jangan tidak mikir. Jadi dahulukan akal kita. Wa yastakhyarallahu ta'ala fi man ya'khudhul ilmu anhu. Apa yang harus dipikirkan? Ya. Yang harus dipikirkan itu yastakhyarallahu ta'ala. Allah untuk istikharah begitu, bukan memilih Allah ya, enggak. Wastakhyar di sini maksudnya adalah istikharah. Jadi seyogianya bagi para penuntut ilmu itu untuk mengistikharahkan. Ya, siapa yang diistikharahkan? Gurunya. Nano. Ya. Ya, fi man ya'khudhu al-ilm anhu, ya, di dalam ya di mana tempat kita harus mengambil ilmu pengetahuan. Ya, di orang yang kita ambil ilmu pengetahuan darinya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita itu sebagai seorang murid harus beristikharah dulu sebelum mengambil ilmu dari siapa. Ini tak tanya adik-adik ini, sudah istikharah sebelumnya? Alhamdulillah. Ya, atau belum ini. Nah, jadi kalau belajar itu nanti adik-adik harus istikharah, bukan pasangan saja diistikharahkan, tapi guru juga, memilih guru itu harus diistikharahkan. Nah. Kemudian wa yaktasibu husnal khuluq, akhlak. Dan sebagai seorang guru juga ya, sebagai seorang murid harus mengambil di mana tempat kita harus mengambil ilmu pengetahuan, yaitu kepada guru yang bagus akhlaknya, adabnya. Nah, itu di sana tempat kita ngambil ilmu. Waliyakun in amkana mimman, apa ninti ini kelang ini? Sabatat tetas butu. Ini hilang ini. Sabatat. Ya. Dan supaya seorang penuntut ilmu ya, jika memungkinkan ya, untuk melihat di mana tempat dia mengambil ilmu pengetahuan, yaitu pada guru yang memiliki keahlian. Ya. Jadi kalau adik-adik nanti ngambil ilmu pengetahuan, cari guru yang memiliki keahlian. Memang keahliannya di sana. Ya. Nah, di sana tempat kita mengambil ilmu pengetahuan. Kemudian mencari guru itu juga harus tahaqqaqat syafaqatuhu, yang memiliki jiwa kasih sayang. Ya. Jadi kalau ngambil guru harus memiliki jiwa kasih sayang. Enggak guru yang sering marah-marah. Apalagi yang pegang-pegang kayu, tinggalkan guru itu. Ya, kalau dia sering pegang kayu, pukul-pukul Anda itu enggak bagus. Ya, enggak bagus. Tinggalkan guru itu.
Terus gimana? Cari yang tidak sering pegang kayu. Nah, itu. Ya, mikir kelas A nih, tertua nih. Pindah doang bareng. Ya, oh kelas Z ya. Nanti kita lihat kelas Z nih. Ngamalkan, harus ngamalkan ini. Harus ngamalkan. Ya, harus cari guru itu yang memiliki sifat syafaqah, harus yang memiliki jiwa kasih sayang. Kemudian cari guru itu yang zaharat muru'atuhu, yang ada wibawanya. Ya. Ya. Jadi kalau kita mencari guru itu yang punya wibawa. Ini guru kancen mening kenekeran. Nauzubillah. Atau main lato-lato. Astagfirullah, ini bahaya nih. Ya. Nah, jadi cari guru itu yang memiliki sifat wibawa. Karena ada seorang guru adik-adik, ya deket doang, lenidam kan? Itu ada wibawa seorang guru. Padahal tidak akan dipukul dan seterusnya. Nah, cari guru yang seperti itu, ya, yang ada wibawanya. Karena kalau orang memiliki wibawa itu, ya di sana ada ilmu pengetahuan di sana. Tapi kalau tidak ada, gimana modelnya itu? Ya, nah, jadi ini juga sama adik-adik kita yang kelas apa materi begitu ya. Sekalipun tutornya sama kelasnya misalnya, tapi udah kita diajarkan oleh tutornya, ya harus kita hormati, takzimi dan seterusnya. Ya, ini ya kancen main kenekeran. Apa bahasa Sida main kenekeran? Mengkendeker. Nah, wastaharat siyanatuhu, kemudian yang ada kemudian mencari guru itu harus yang sudah masyhur siyanahnya. Siyanah itu yang menjaga dirinya, yang terjaga diri hal-hal yang haram, terjaga diri dari hal-hal yang subhat dan seterusnya. Wakana apunin Malik dia. Ini tidak ada. Hah? Dan dalam mencari guru itu yang bagus ta'limnya, ya, belajarnya, pembelajarannya. Jadi memang guru ini dulu udah terkenal, dia bagus cara belajarnya dan seterusnya. Kayak Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Beliau di mana-mana udah hebat cara belajarnya. Di mana-mana adik-adik tanyakan beliau itu. Baik yang di Lombok ataupun di luar negeri, Madrasah As-Saulatiyah. Ya, sampai beliau kembali lagi dan seterusnya. Bagus taklimnya, bagus ya belajarnya, bagus pembelajarannya, bahkan sampai beliau itu membuat satu komitmen yang sangat luar biasa yang diabadikan dalam lagunya. Ya, gimana masa muda beliau yang mengatakan nahnu fityanul ulum kulla yaumin lananu amaluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin amaluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin. Ya. Nah, sholat ya. Barang bedanya Malik. Ya, nahnu fityanul ulum. Kami adalah para pemuda-pemuda yang hebat. Ya Allah, ya, lagu macam tan lepek kiai-kiai. Kullu yaumin la nanum, setiap hari kami tidak tidur. Itulah pemuda yang hebat. Apalagi kita ini, ya, yang belajar di ma'had, nilai ma'had tedam, oleh mahat tedam, ya, zohor tedam, asar tedam, maghrib tedam, la ilaha illallah, jam siwa tedam, sebelum subuh tedam, setelah subuh tedam, innalillah. Ya, nah tedam di ya. Jadi belajar adik-adik, belajar. Nah, mati lemak sekali-kali tedam kan? Darat dengan duduk lemak aja, tidak wah, losan wah. Ya, jangankan 24 jam. Ya, sampai Anda berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ajwada tafhiman, ya, yang bagus pemahamannya. Nah, itulah tempat kita harus mencari ilmu pengetahuan dan mencari guru. Nah, itu yang harus kita an-nazar, ya, perhatikan, pikirkan.
Ya. Jadi sebelum belajar itu yang menjadi pemikiran kita, adik-adik. Betot ya beraja, ya, siapa tempat kita ngambil ilmu dan seterusnya. Yang sering marah-marah gurunya, wah ini perlu dipertimbangkan. Ya. Sering pegang kayu misalnya, itu tinggalkan. Paham toh? Nah, soal si pikiran makhluk gerang tegal kayu. Nah, darat bisa lah tebar-bar tempukan. Nah, fa'an ba'dis salaf. Kemudian dari sebagian ulama salaf mengatakan hadzal ilm dinun. Ya, jadi ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikanlah, lihatlah dari siapa engkau akan mengambil agama kalian. Ya, maka perlu diperhatikan di mana tempat kita harus mencari guru. Nah, titik. Wasani yang kedua. Apa ini dia? Telang nih. Hah? Ada annya? Tidak ada. Yajtahidu an yakuna asy-syaikhu mimman lahu ala ulumi syar'iyyah. Dan sebagai seorang murid harus bersungguh-sungguh ayyakuna asy-syaikhu mimman lahu ala ulumi syar'iyyah, supaya gurunya itu adalah orang yang memahami ulumi syar'iyyah, ilmu syariat. Ya, jadi jangan sampai kita berguru kepada orang yang menamatkan sholat. Nah, itu tidak bagus syariatnya. Ya, karena saking hebatnya, ya, berwirid akhirnya ada yang khotam sholatnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jangan sampai adik-adik nanti, ya, berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mimpinya misalnya. Nah, karena Syekh Abdul Qadir Jailani juga pernah bermimpi, adik-adik. Ya, bukan Qadir ini. Ya, pernah bermimpi, ya, bahwa dia disuruh untuk menamatkan sholatnya. Ya, karena dia sudah mencapai makom yang tinggi. Ya, disuruh engkau sembahyang. Ya, tapi karena Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani memiliki pengetahuan tentang agama yang luar biasa, maka dalam mimpinya dia menjawab kepada orang yang memerintahkan untuk menamatkan sholatnya. Ya, apa kata beliau? Nabi saja yang menjadi nabi diperintahkan untuk sholat. Lalu bagaimana saya yang bukan nabi, masa disuruh untuk menamatkan sholat? Ini tidak benar ini. Ya, itu ilmu beliau. Makanya, ya, beliau langsung lempar orang itu dan terpental dan seterusnya. Ya, maka beliau tetap melaksanakan sholat. Itu sekarang kan banyak kita lihat orang-orang yang berwirid kemudian tamat sholatnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, bela ini. Ya, kemudian tamamul ittila. Kemudian guru yang sempurna di dalam mutalaahnya. Ya, nah di sana tempat kita harus berguru. Ini gurunya misalnya tidak sering belajar dulu. Nah, jangan berguru ke sana. Tidak doang gawean lah. Kemudian tidak sering masuk di ma'had. Ya, tidak sering dia kuliah misalnya. Tidak sering dia ke majelis ilmu pengetahuan. Nah, di sana tempat Anda berguru dengan berdalilkan barokah. Apa nih barokah? Ya, apanya akan barokah? Ya, kenapa tidak mencari barokah? Ya, dari yang lebih bagus lah begitu. Ya, ini cari barokah, tapi dulu tidak pernah sering masuk dan seterusnya. Ya. Jadi bahkan para ulama mengatakan sumber keberkahan itu adalah sering masuk. Ya, ini tidak sering masuk, apanya yang akan barokah. Ya, paham toh? Ini ngomeh itu nadet nih, paham? Jangan cari guru yang sering ngomeh-ngomeh. Kemudian selanjutnya ampure niki. Jadi guru itu harus memiliki bahasa yang lemah lembut. Nah, pasani baik walahu mimman apun ini hilang dia ini, coba mana kitabnya?
Mana? Walahu mimman yusiqu bihi. Jadi mencari guru itu harus yang terpercaya, ya. Min masyayikhi, dari gurunya, asrihi, pada masanya. Jadi kalau cari guru itu ada, lihat dulu ketika dia misalnya di masa dia di ma'had atau di masa dia lagi belajar di mana dan seterusnya, itu menjadi kepercayaan gurunya. Nah, cari ya murid atau cari guru yang menjadi kepercayaan gurunya pada masanya. Nah, itu cara kita memilih guru. Kemudian selanjutnya, ya, kasratu bahthin. Kemudian dalam mencari guru itu juga harus kasratu bahthin. Bahthin itu artinya meneliti. Yang sering banyak meneliti atau yang sering banyak menganalisis, mentelaah kitab misalnya. Ya, pokoknya kajiannya luar biasa. Nah, seperti itulah. Ya, di sana tempat kita mencari ilmu atau guru. Watulul ijtima watulul ijtima, dan dalam mencari guru itu juga yang ya banyak berkumpul dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan. Ya. Nah, di sana tempat kita harus berguru. La min man akhadhal ilmu an butunil awraq. Jangan mencari guru yang dimana guru itu hanya mengambil ilmu pengetahuan dari buku saja, ya. Jadi dari buku, tidak pernah dia ngaji dulu. Kemudian dia hanya membaca-baca buku. Nah, jangan mengambil ilmu dari sana. Walam ya'rif bi suhbatil masyayikh al-khudzaq. Kemudian dan juga guru itu tidak dikenal oleh gurunya. Guru doang dentawan, berarti noh tamu kan? Dulu tidak sering dia masuk. Nah, itu jangan ngambil ilmu dari sana. Ya. Qala Imamuna Asy-Syafi'i, imam kita Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Barang siapa yang mengambil ilmu pengetahuan min butunil kutubi, dari buku, dhayya'al ahkam, maka sempitlah hukum yang akan diajarkan. Nah, itu bagi orang yang ya mengambil ilmu pengetahuan dari buku. Jadi ketika dia akan memberikan hukum, orang juga sulit paham. Ya, berarti ini ngambil ilmu dari buku. Jadi kalau ngambil ilmu itu dari guru. Ya, duduk bersama gurunya, ya, dengarkan apa yang dia ya ucapkan dan seterusnya. Paham tuh adik-adik? Kita wasalisu, nanti kita lanjutkan ke yang ketiga. Al-Fatihah.